Warga Desa Lurang, Kecamatan Wetar Utara, Kabupaten Maluku Barat Daya geger. Seorang pelajar SMA berusia 17 tahun tewas mengenaskan setelah diterkam buaya di Sungai Letahu. Diketahui saat kejadian, korban tengah membersihkan diri di sungai usai mandi di laut. Korban sempat berteriak meminta tolong kepada warga saat tiba-tiba seekor buaya menerkamnya. Pencarian pun dilakukan oleh warga menggunakan 2 buah eskavator. Korban baru ditemukan mengapung di permukaan sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Sementara buaya berukuran 5 meter ditangkap menggunakan alat setrum dan tali. Namun pada saat berendam itulah yang bersangkutan digigit oleh seekor buaya. Para saksi menjelaskan di TKP bahwa yang bersangkutan sempat berteriak minta tolong dan para saksi pun sempat melakukan pertolongan. Korban lalu dievakuasi dan dibawa ke Puskesmas Lurang untuk dilakukan pemeriksaan medis dan diserahkan ke pihak keluarga untuk dikebumikan. Dari Maluku Barat Daya, Maluku, Juanda Sari Ayus melaporkan. Kabar gembira datang dari negeri Ginseng. Seorang wanita asal Indonesia menjadi juara ajang pencarian bakat di Korea Selatan. Aksinya pun ramai menjadi perbincangan warganet. Momen kemenangan santri Indri dibagikan di akun media sosialnya. Ia menang dalam ajang Jeonguk Norae Jarang, kompetisi bernyanyi yang sudah puluhan tahun ada di Korsel. Lagu yang dibawakan Santi sukses memikat perhatian juri dan penonton. Santi pun mengaku bangga bisa membawa nama Indonesia di negeri Ginseng. Diketahui selama ini Santi dikenal sebagai penyanyi yang aktif membagikan konten di media sosialnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Aneh aman itu mana. Media sosial diramaikan dengan dugaan pungli yang dilakukan 3 petugas berseragam Dinas Perhubungan. Dari narasi yang beredar, pungli diambil oleh mobil bantuan kemanusiaan Aceh dan terjadi di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Pihak yang merekam video mengklaim petugas meminta uang Rp150.000. Ngurusin jalan mah ngurusin tuh nyetopin lagi yang kayak yang ya kayak gitu-gitulah tuh lihat nyetopin kan. Nah, nanti transaksinya di mana? Di warung. Berapa? 150 satu mobil yang kecil. Entah kalau yang gede berapa. Sementara itu menanggapi viral video dugaan pungli, Dishub Kota Palembang menegaskan jika pelaku pungli bukan merupakan petugas Dinas Perhubungan Palembang. Saat ini ketiga oknum petugas pelaku dugaan pungli telah dipanggil untuk diminta keterangan oleh BPTD kelas 2 Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pemuda tewas dianiaya di rumahnya di Depok, Jawa Barat. Sementara itu 9 orang remaja terekam kamera pengawas saat menyerang toko kelontong dengan para pelaku menyerang sejumlah remaja yang berada di depan toko dan merusak barang hingga sepeda motor korban menggunakan senjata tajam. 2 orang terluka terkena sabetan senjata tajam dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Kabupaten Takalar. Polisi berhasil meringkus 4 dari 9 terduga pelaku bersama barang bukti sepeda motor dan senjata tajam yang diduga digunakan pelaku penyerangan. Keempat pelaku menyerang karena diduga ingin balas dendam namun salah sasaran. Para pelaku ini berboncengan 2 dan 3 sebanyak 5 motor mencari lawang atau dia keliling patroli. Apabila dia menemukan orang, dia langsung menegur. Polisi masih mengejar pelaku lain yang diduga ikut melakukan pengrusakan toko disertai penganiayaan. Keempat pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Dituduh mencuri ponsel, seorang satpam klinik kecantikan di Makassar, Sulawesi Selatan dikeroyok oleh sejumlah pemuda. Sementara seorang pria melecehkan 2 wanita setelah berpura-pura bisa mengobati penyakit. Ironisnya salah satu korban masih berusia 13 tahun. Inilah rekaman CCTV sekelompok pemuda melakukan pengeroyokan terhadap satpam salah satu klinik kecantikan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi akhirnya meringkus kawanan pelaku berjumlah 4 orang dan melakukan pemeriksaan secara intensif di ruang unit reskrim Polsek Mariso.
Kejadian berawal saat korban dituduh mencuri ponsel milik salah satu pelaku di belakang klub malam elit. Kawanan pelaku yang mengetahui keberadaan korban akhirnya didatangi dan dikeroyok secara bersama-sama meski korban telah membantah. Kami sudah menangkap 4 orang, namun masih ada nama 2 orang yang kami masih cari. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga melakukan pengejaran terhadap 2 terduga pelaku lainnya yang masih buron. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pria berinisial AN, 39 tahun ditangkap polisi karena melecehkan 2 perempuan di Goa, Sulawesi Selatan. Ironisnya, salah satu korbannya masih berusia 13 tahun. Aksi asusila itu dilakukan pelaku setelah kedua korban mengeluh sakit. Dengan modus berpura-pura bisa menyembuhkan penyakit, pelaku melecehkan korban dengan dalih sebagai syarat pengobatan. Mengatakan bisa mengobati korban. Setelah itu, pelaku melakukan aksi pencabulan terhadap 2 korban tersebut. Motifnya sendiri seperti apa? Motifnya untuk saat ini pelaku mengatakan nafsu. Para polisi pelaku mengaku hanya melecehkan 2 orang korban. Meski demikian, polisi terus menyelidiki kasus ini karena diduga ada korban lainnya. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga lapor polisi karena kehilangan sepeda motornya yang mewujudkan saat pelaku ditangkap, ia ternyata suaminya yang juga sempat menemani ke kantor polisi. Dua pria ditangkap polisi karena terlibat kasus pencurian sepeda motor di kota Parepare, Sulawesi Selatan. Kasus ini terungkap setelah seorang ibu rumah tangga melapor kehilangan sepeda motor ke kantor polisi. Namun yang mengherankan, salah satu pelaku adalah suaminya korban sendiri. Pelaku bahkan sempat menemani istrinya ke Polres untuk membuat laporan. Kepada polisi, pelaku mengaku mencuri sepeda motor istrinya sendiri karena ingin meminjamkan motor tersebut ke temannya. Ingin memberikan motor kepada temannya dengan alasan bahwa motor temannya itu sudah tua. Sehingga dia mencuri motornya istrinya dan motor tersebut secara bersama-sama ke lokasi kejadian dan mengambil motor dan kemudian motor tersebut dibawa ke Sulbar. Atas perbuatannya, kedua pelaku kini mendekam di penjara dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama News melaporkan. Seorang pemuda viral di media sosial setelah ketahuan mencuri parfum di sebuah minimarket di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, curi 5 ekor burung di Taman Nasional Baluran. Seorang kakek di Situbondo divonis 5 bulan penjara. Viral, seorang pemuda kedapatan mencuri parfum di sebuah minimarket di Desa Wonokasian, Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Ia tak berkutik saat aksinya dipergoki karyawan minimarket. Polisi yang mendapat laporan langsung datang ke lokasi kejadian. Namun kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan setelah keluarga pelaku datang dan menemui pihak pengelola minimarket. Meski telah diselesaikan secara kekeluargaan, petugas tetap melakukan pendataan di lokasi kejadian agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra News melaporkan. Vonis perkara pengambilan burung cendet di kawasan konservasi dibicarakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur. Dalam sidang putusan, Majelis Hakim menyatakan Masir 71 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan mengambil atau memikat 5 ekor burung cendet di Taman Nasional Baluran. Hakim menilai terdakwa memiliki niat untuk mengambil burung tersebut di kawasan konservasi yang dilindungi secara ketat oleh negara. Atas perbuatannya, Masir dinyatakan melanggar tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dan divonis hukuman 5 bulan 20 hari. Setelah sesaat vonis dibacakan, terdakwa dan keluarganya yang mendengar putusan langsung menyambut dengan isak tangis. Sesaat setelah vonis dibacakan, terdakwa dan keluarganya yang mendengar putusan langsung menyambut dengan isak tangis yang mewarnai ruang sidang Pengadilan Negeri Situbondo. Terdakwa diketahui telah menjalani masa penahanan selama 5 bulan 17 hari. Artinya, Masir hanya menjalani sisa hukuman selama beberapa hari, akan bebas pada hari Jumat. Dari Situbondo, Rizky Amirul Ahmad,